Di tengah gurun yang tak kenal ampun, dua raksasa teknologi dunia baru saja bertekuk lutut. Lalu dari balik Fata Morgana, muncul sebuah tim kecil dari Indonesia turun dari jeep tua yang berdebu. Mereka datang bukan dengan mesin raksasa, melainkan dengan sebuah rahasia yang terkubur selama 60 tahun di bawah pasir. Sebuah janji yang akan mengubah nasib sebuah benua. Sebuah berita mengejutkan mengguncang dunia. 5 negara di Afrika tengah serempak mendepak Tiongkok dan konsorsium Eropa dari mega proyek koridor Sutra Baru senilai 40 miliar dolar. BBC menyebutnya sebagai momen peralihan kekuasaan global, sementara CNN berkomentar bahwa ini adalah perubahan lanskap dunia. Pada sesi tender untuk ruas jalan yang dijuluki Lembah Terkutuk sepanjang 470 km, sebidang tanah terkutuk, di mana selama 100 tahun terakhir, 12 upaya penaklukan selalu gagal Tiongkok, menunjukkan arogansi yang luar biasa. Jika kami dari Tiongkok gagal, maka tidak ada seorang pun di planet ini yang bisa melakukannya. Namun, di lokasi, mesin bor terowongan, TBME, raksasa Tiongkok meledak. Tim Eropa, di sisi lain, harus mundur karena korosi kimia tak terduga dari mineral tanah. Tepat pada saat itu, orang-orang Indonesia melangkah turun dari jeep-jeep tua mereka dan mulai menggali tanah dengan tangan. Orang-orang Tiongkok yang tadinya mengejek orang Indonesia hanya datang untuk melihat-lihat, kini terdiam 1000 bahasa. Kantor-kantor berita dunia serentak menyiarkan berita darurat. Sebenarnya, rahasia apa yang telah ditinggalkan orang Indonesia 60 tahun yang lalu? Berikut ini, saya akan mengungkap momen ajaib ketika Indonesia mengubah wajah Afrika Tengah. Saya Antoine Dubois, seorang analis infrastruktur Prancis yang telah menghabiskan 40 tahun mengevaluasi lokasi konstruksi paling ekstrem di seluruh dunia. Jika ada satu hukum absolut yang saya pelajari selama karir saya, itu adalah alam tidak pernah memaafkan kesombongan manusia. Namun, apa yang saya dengar di aula konferensi internasional di N'Djamena hari itu adalah sebuah pernyataan gila. Perdana Menteri Chad, Moussa Faki, naik ke podium dan mengumumkan proyek koridor Sutra Baru dengan total panjang 8.500 km akan selesai dalam 3 tahun. Kemudian, ia menunjuk ke sebuah ruas yang ditandai merah di layar. Dan kita harus menembus lembah terkutuk sepanjang 470 km. Seluruh aula seolah membeku. Lembah terkutuk, itu adalah tanah terkutuk, legenda horor dalam industri konstruksi Afrika. Titik pertemuan antara gurun Sahara dan pegunungan Tibesti, melintasi bekas zona konflik dan sengketa perbatasan 3 negara. Dalam 100 tahun terakhir, telah ada 12 upaya penaklukan. Semuanya gagal, 4 diantaranya menyebabkan korban jiwa massal. Ini adalah proyek senilai 40 miliar dolar, tambah Presiden Niger, Mohamed Bazoum. Jika berhasil, Afrika Tengah akan menjadi pusat logistik dunia. Angka 40 miliar dolar mengubah suasana di aula. Keserakahan mulai mengalahkan rasa takut. Saya pun menghitung dalam kepala. Untuk menyelesaikan tepat waktu, mereka harus mengebor 430 meter setiap hari. Bukan di medan biasa, tetapi di lembah terkutuk. Bahkan di Jerman, dengan kondisi terbaik, batasnya hanya 100 meter sehari. Ini jelas tindakan bunuh diri. Namun, yang mengejutkan, beberapa korporasi mengangkat tangan. CRCC dari Tiongkok, Eurokonsortium gabungan perusahaan Prancis dan Jerman, Obayashi dari Jepang, dan Limak dari Turki. Yang paling menonjol adalah Tiongkok. Perusahaan kereta api Tiongkok kami telah menyelesaikan jalur kereta Trans-Sahara. Daerah ekstrem adalah taman bermain kami, kata Wang Wei, kepala delegasi Tiongkok dengan percaya diri. Di belakangnya, 200 insinyur berbaris rapi. Di layar, serangkaian prestasi mengesankan ditampilkan. Terowongan Karakoram di Pakistan, jalur menembus lembah retak besar di Ethiopia. 3 tahun, kami hanya butuh 2 tahun. Lembah terkutuk bukan masalah. Konsorsium Eropa juga tidak mau kalah. Kami telah menaklukkan medan berat dengan teknologi rekayasa presisi kami. Selain itu, kami memiliki pemahaman mendalam tentang geologi kawasan ini sejak era kolonial, kata Klaus Schmidt, perwakilan Jerman, dengan nada bangga yang mengingatkan pada keunggulan teknis Eropa. Namun, saat itu, Presiden Mali mengajukan syarat yang seperti bom. Ada satu hal lagi. Ini adalah kesepakatan bersama semua kepala negara. Para pemimpin 5 negara mengangguk. Fase uji coba pertama harus di lembah terkutuk. Dan dalam waktu 6 bulan,
Minimal 50 km harus ditembus. Jika gagal, seluruh kontrak otomatis batal. Ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Permintaan untuk mengebor bagian tersulit lebih dulu adalah ujian kemampuan yang sesungguhnya. Aula kembali riuh. Kami perlu mempertimbangkan kembali, kata perwakilan Obayashi dari Jepang yang pertama kali mundur. Risikonya terlalu besar. Korporasi dari Jerman juga menggeleng. 6 bulan tidak mungkin. Butuh setidaknya 2 tahun. Limak dari Turki juga hampir menyatakan mundur. Tetapi Tiongkok dan Eropa berbeda. Kami akan melakukannya. Kedua pihak itu berteriak hampir bersamaan. Wang Wei dan Klaus Schmidt saling pandang dengan tatapan tajam. Persaingan hegemoni di Afrika kembali berkobar. Kalau begitu, 1 minggu lagi kita akan mengadakan demonstrasi di lokasi. Siapkan peralatan dan personel Anda, kata Presiden Kamerun menutup pertemuan. Setelah pertemuan, saya bertanya secara pribadi kepada Perdana Menteri Chad, mengapa Anda bersikeras memilih lembah terkutuk? Ia tersenyum penuh arti dan menjawab, karena kami harus mematahkan kutukan yang telah memenjarakan kami selama 100 tahun. Dan ada satu hal lagi. Apa itu? Konon, di bawah tanah itu, ada sesuatu yang telah kita lupakan, yang terkubur. Apakah Anda tahu apa itu? Tidak. Tapi saya dengar ada orang yang bisa menemukannya. Saat itu, saya mendapat firasat buruk. Gurun selalu menyembunyikan rahasia, dan siapapun yang berani menggalinya harus membayar harganya. 1 minggu kemudian, sebuah pangkalan besar didirikan di gerbang lembah terkutuk. Delegasi dari berbagai negara telah hadir. Tapi ada yang aneh. Dalam daftar pendaftaran, ada 1 baris tambahan, nama yang tidak diperhatikan siapapun, Konsorsium PT Adhikarya, PT Waskita Karya, Indonesia. Mereka belum datang. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang peduli bahwa Indonesia juga berpartisipasi. Tapi saat itu, dari Cakrawala, iring-iringan mobil kecil mendekat, menerbangkan debu. 2 jeep tua berhenti. Itu adalah tim Indonesia. Ketika 5 insinyur turun dari mobil, bisikan terdengar di sekitar. Hanya itu, cuma 5 orang, tetapi mereka tidak peduli, dengan tenang mengamati lokasi. Sementara itu, tim Tiongkok telah menyelesaikan persiapan. Wang Wei berdiri di depan mesin TBM raksasa dan berpidato dengan percaya diri. Inilah kebanggaan Tiongkok, sang penakluk gurun naga api. Mesin TBM generasi terbaru, diameter 18 meter, panjang 150 meter. Ukurannya benar-benar menakjubkan, seperti naga baja raksasa yang membentang di gurun. 200 insinyur Tiongkok bergerak serempak, menyalakan mesin. Sistem pendingin mampu menahan suhu dari -60 hingga +80 derajat. Sistem penyaringan pasir dapat memproses 100 ton pasir per jam, lanjut Wang Wei. Delegasi 5 negara Afrika tampak kagum. Sekarang, kami akan tunjukkan pengeboran langsung. Mesin TBM raksasa mulai bergerak dengan deru, mata bornya berputar, menembus lapisan batuan keras. 30 menit pertama berjalan sempurna. Mesin maju dengan kecepatan 12 meter per jam. Dengan kecepatan ini, mereka bisa mengebor hampir 300 meter sehari. Tapi tepat di menit ke-52, krek! Suara logam melengking menggema di gurun. Suhu naik drastis. Sekarang 92 derajat Celcius, teriak seorang insinyur Tiongkok di ruang kendali. Aktifkan sistem pendingin maksimal, perintah Wang Wei. Tapi suhu terus naik. 95 derajat, 98 derajat, 102 derajat. Dan ketika melewati angka 105 derajat, ledakan dahsyat terdengar. Asap hitam mengepul dari belakang mesin. Api membubung setinggi 10 meter. Evakuasi, evakuasi. Lokasi menjadi kacau. 12 insinyur Tiongkok tergeletak dengan luka bakar. Ambulans bergegas, pemadam kebakaran mulai memadamkan api. 30 menit kemudian, setelah asap menghilang, TBM itu tampak menyedihkan. Bagian mesin belakangnya benar-benar meleleh. Sistem pendinginnya hancur berkeping-keping. Mesin senilai 50 juta dolar itu berubah menjadi tumpukan besi tua dalam waktu kurang dari 1 jam. Yang lebih mengejutkan terjadi setelahnya. Tanah mulai amblas. Sebuah lubang raksasa muncul tepat di tempat TBM itu lewat. 50 meter, diameter 30 meter, kedalamannya tak terlihat. Ini di luar perhitungan, wajah Wang Wei pucat pasi. Ada gua bawah tanah. Peralatan survei kami tidak mendeteksinya. Dan kemudian,
sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tolong, ada orang di sini. Suara lemah terdengar dari bawah lubang. 37 pekerja Tiongkok terperangkap di dalam gua. Panggil tim penyelamat. Tetapi operasi penyelamatan tidak mudah. Tanah di sekitar lubang terus runtuh. Setelah 72 jam berjuang, mereka berhasil menyelamatkan seluruh 37 orang secara ajaib, tetapi 8 di antaranya terluka parah. Wang Wei berkata dengan gemetar, Kami mundur. Tempat ini bukan tempat yang bisa ditantang manusia. 200 insinyur Tiongkok meninggalkan semua peralatan mereka dan pergi. Lembah terkutuk sekali lagi menang. Menyaksikan pemandangan itu, perwakilan Eropa, Klaus Schmidt, tersenyum sinis. Teknologi Tiongkok memang kurang matang. Sekarang, saatnya para ahli sejati beraksi. Tim Eropa mendekat dengan cara yang sama sekali berbeda. Kami telah mempelajari tanah ini sejak lama. Kami memiliki semua data geologi paling detail. Schmidt membentangkan peta digital 3 dimensi. Lihat ini. Formasi batuan sedimen yang tidak stabil, kantong-kantong gas metana, dan lapisan mineral korosif. Semua ditandai. Eropa menggunakan tipe mesin bor khusus yang disebut Titan, yang dikembangkan untuk proyek terowongan di bawah pegunungan Alpen. Korosi, bukan masalah. Kami memiliki lapisan pelindung canggih. 150 insinyur Eropa, dengan pakaian pelindung berteknologi tinggi, memulai pekerjaan. Awalnya, semua tampak lancar. Mereka menghindari rute yang gagal dilewati Tiongkok dan maju melalui jalur baru. Tapi lembah terkutuk juga tidak memaafkan Eropa. Pada hari kelima, saat mengebor, mesin tiba-tiba berhenti. Alarm. Tingkat korosi melebihi batas aman. Seorang teknisi berteriak. Mereka tanpa sengaja mengebor lapisan mineral sulfat yang sangat agresif yang tidak terpetakan. Lumpur asam mulai merembes. Struktur pelindung TBM terkikis. Pakaian pelindung canggih mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Mundur, semua mundur. Tim Eropa akhirnya harus mundur. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi 23 orang harus dirawat di rumah sakit karena iritasi kimia parah. Pada konferensi pers, Schmidt secara resmi menyatakan, lembah terkutuk akan ditutup selamanya. Ini adalah tantangan di luar batas kemampuan manusia. Dunia gempar oleh berita kegagalan berturut-turut Tiongkok dan Eropa. BBC melaporkan dalam program khusus, proyek konstruksi terbesar abad 21 bangkrut bahkan sebelum dimulai. Impian Afrika tengah berakhir dalam mimpi buruk. Tepat ketika semua orang hendak menyerah, pintu ruang rapat terbuka pelan. Pemimpin tim Indonesia melangkah maju. Seorang pria berusia akhir 40-an bernama Budi Santoso. Maaf terlambat. Sekarang, izinkan kami untuk memulai. Sekali lagi, bisikan terdengar. Indonesia? Negara kecil itu bisa apa? Hanya dengan 5 orang? Ini pasti lelucon. Tiongkok dan Eropa telah gagal. Tapi Budi Santoso tampak tidak peduli. Sebaliknya ia dengan tenang mengamati TBM Tiongkok yang hancur dan area yang terkontaminasi secara kimia oleh Eropa. Lalu ia berkata, kalian mencoba menaklukkan gurun. Kalian itulah sebabnya kalian gagal. Wang Wei, yang masih di sana, membalas dengan marah. Apa yang kalian tahu? Budi Santoso mengambil segenggam pasir dan membiarkannya terbang bersama angin. Gurun bukan untuk ditaklukkan. Ia untuk hidup bersama, untuk bernapas dalam ritme yang sama. Kakek saya mempelajarinya 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu. Kalimat itu membuatku merasa ada cerita istimewa di baliknya. Perdana Menteri Chad bertanya, apakah tim Indonesia juga akan melakukan demonstrasi? Tidak. Kami tidak melakukan pertunjukan seperti itu, jawab Budi Santoso. Sebagai gantinya, kami akan langsung masuk ke lembah terkutuk. Dan dalam 1 minggu, kami akan mengebor 5 kilometer. Aula kembali riuh. Langsung masuk ke tempat di mana Tiongkok gagal dalam 1 jam, dan Eropa menyerah setelah 5 hari, hanya dengan 5 orang. Di mana mesin TBM kalian? Tanyaku. Budi Santoso menatapku dan tersenyum. TBM akan datang 3 hari lagi. Sebelumnya, kami akan mencoba menggali tanah dengan tangan. Menggali dengan tangan? Semua orang mengira mereka gila. Aku juga. Tapi kalimat Budi Santoso berikutnya membuat semua orang terdiam. Dan satu hal lagi, kami akan mengurangi setengah dari bonus keberhasilan. Sebagai gantinya, kami ingin menggunakan uang itu untuk melatih 1000 pemuda Afrika Tengah. Mengapa? Ia berhenti sejenak,
memandang ke cakrawala, karena sudah waktunya kami mengembalikan apa yang diterima oleh nenek moyang kami di tempat ini 60 tahun yang lalu. Malam itu, karena penasaran, saya mencari tempat tinggal tim Indonesia. Itu adalah kompleks kontainer sederhana di pinggiran Djamena, sangat kontras dengan hotel bintang 5 tempat tim Tiongkok menginap. Di depan kontainer, Budi Santoso sedang berdiskusi serius dengan anggota timnya. Melihat saya datang, ia menyapa lebih dulu. Profesor Dubois, bukan? Pakar konsultan Prancis. Saya sudah membaca banyak laporan Anda. Saya terkejut. Dia mengenal saya. Anda datang untuk mencari tahu tentang kami. Sejujurnya, saya sangat penasaran bagaimana 5 orang bisa menembus lembah terkutuk. Budi Santoso tersenyum dan memperkenalkan anggota timnya. Ini Iwan Darmawan, ahli geologi. Dia sudah 20 tahun meneliti daerah ekstrem. Ini Citra Kirana, pakar infrastruktur AI, seorang jenius perancang kota pintar. Ini Agus Wijaya, manajer keselamatan. Dia tidak pernah kehilangan satu orang pun di lokasi bantuan internasional. Dan si bungsu, Rizky Pratama, masih muda tapi ahli drone dan robot terkemuka. Mereka benar-benar tim elit. Masing-masing adalah pakar veteran di bidangnya. Tapi apakah kalian benar-benar akan menggali dengan tangan? Iwan Darmawan menjawab, bukan menggali tanah, tapi membaca tanah. Kita harus mengerti mengapa lembah terkutuk mendapat nama itu sebelum kita bisa menembusnya. Keesokan paginya, jam 5 pagi, tim Indonesia berangkat ke lembah terkutuk. Saya ikut. Saat kami tiba, matahari belum terbit, gurun masih dingin membeku, minus 15 derajat. Tapi katanya, di siang hari suhunya bisa mencapai 60 derajat. Budi Santoso berlutut, menyentuh pasir, lalu mulai menggali. 1 meter, 2 meter, ia terus menggali. Lihat ini, Iwan Darmawan memanggilku. Ada sesuatu yang berkilauan di pasir. Kristal kuarsa. Tapi aneh, saya belum pernah melihat susunan seperti ini. Anehnya di mana? Ini tidak seperti formasi geologis alami, seolah-olah dibuat secara artifisial. Saat itu, Rizky Pratama berteriak, di sini ada sesuatu. Kami berlari mendekat dan melihat sepotong lempengan besi tua menyembul dari tanah. Sudah berkarat, tetapi masih ada tulisan samar. Bahasa Prancis dan bahasa Indonesia terukir berdampingan. 1965, Oktober. Proyek kerjasama non-blok. Kami menemukan sumber air ini. Semoga generasi mendatang akan menemukannya. Komunitas Insinyur Indonesia. Mata Budi Santoso berubah. Apa yang diceritakan, kakek benar. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan usang, sebuah buku harian yang warnanya telah memudar. Kakek saya adalah seorang insinyur Indonesia yang dikirim ke sini dalam program kerjasama pasca konferensi Bandung pada tahun 1965. Ribuan orang dikirim ke sini untuk bekerja pada proyek-proyek rahasia. Ia membuka buku harian itu. 28 Oktober, tiba di gurun. Tidak ada air. Anak-anak pekerja lokal sekarat. 3 November, kami menggali tanah. 50 meter, tapi tidak ada air. Semua mulai putus asa. 15 November, seorang nomaden Tuareg membantu kami. Mereka menunjukkan kepada kami mata air rahasia. 20 November, akhirnya menemukan air. Kami bisa bertahan hidup. Tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Budi Santoso menutup buku hariannya dan berkata, kakek saya dan orang Indonesia lainnya bertahan hidup secara ajaib di sini, dan mereka meninggalkan peta mata air rahasia. Ia mengeluarkan selembar kertas lain. Itu adalah peta tua yang digambar tangan. Inilah rahasia sebenarnya dari lembah terkutuk. Ada sistem kanal bawah tanah kuno yang sangat besar di kedalaman 30 meter. Itu adalah sistem Vogara, kanal air bawah tanah dari zaman jalur sutra kuno. Citra Kirana mengeluarkan tabletnya dan memindai peta itu. Luar biasa, peta ini cocok persis dengan data satelit kita. Bagaimana mungkin orang-orang Indonesia menemukannya dengan tangan kosong dan mereka meninggalkannya untuk anak cucu mereka? Iwan Darmawan berkata dengan antusias, jika kita mengikuti aliran air ini, fondasi tanah akan stabil. Inilah mengapa Tiongkok dan Eropa gagal. Mereka tidak tahu tentang sumber air ini, mengebor melawannya, dan menyebabkan tanah runtuh. Saat itu, Agus Wijaya berkata dengan termenung, tapi mengapa sampai sekarang tidak ada yang tahu informasi ini? Budi Santoso tersenyum sedih.
Setelah banyak negara Afrika mengalami ketidakstabilan politik, orang Indonesia dianggap sebagai pekerja asing. Catatan mereka hilang atau dihancurkan. Satu-satunya yang tersisa adalah buku harian yang disimpan secara pribadi. Pada hari ketiga, TBM Indonesia akhirnya tiba, tapi bentuknya membuat semua orang tercengang. Ini, TBM, ukurannya hanya setengah dari mesin Tiongkok. Apalagi, ini bukan mesin baru, tapi unit bekas dengan bekas lasan di mana-mana. Mesin bekas 10 tahun, kata Iwan Darmawan dengan tenang. Tapi kami telah memodifikasinya. Memodifikasi apa? Kami mengajarinya cara mengikuti aliran air. Mereka memasang sensor khusus pada TBM, sebuah sistem yang dapat mendeteksi aliran air tanah secara real time. Dan satu hal lagi, Rizky Pratama mengeluarkan beberapa drone. Mereka akan memetakan secara simultan di permukaan dan di bawah tanah. AI akan menghitung rute optimal secara real time. Jelas Citra Kirana sambil membuka laptopnya. Kami menggabungkan peta 60 tahun lalu dengan data saat ini. Masa lalu, masa kini, dan masa depan bertemu. Pengeboran dimulai. Yang menakjubkan, TBM Tim Indonesia maju dengan stabil mengikuti aliran air. Fondasi tanah tidak runtuh. Mereka secara konsisten maju 200 meter per hari. Pada hari kelima, mereka telah melewati tanda 5 km seperti yang dijanjikan. Tapi yang benar-benar menakjubkan terjadi setelahnya. Air jernih. Saat mengikuti kanal bawah tanah, mereka menemukan kembali mata air yang sama yang ditemukan oleh orang Indonesia 60 tahun lalu. Air jernih menyembur di tengah gurun yang gersang. Para nomaden berdatangan. Sebuah oasis yang telah lama terlupakan, kini hidup kembali. Seorang wanita tua Tuareg memegang tangan Budi Santoso dan menangis. Nenek moyang kalian membantu kami, dan kami membantu nenek moyang kalian. Sekarang, janji itu berlanjut. Berita penemuan mata air menyebar. Para pemimpin 5 negara Afrika tengah mengadakan pertemuan darurat. Tim Indonesia telah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, kata Presiden Niger dengan gembira. Tapi ini baru permulaan. Masih ada 420 km lagi, kata Perdana Menteri Chad dengan hati-hati. Saat itulah Budi Santoso memulai presentasinya. Kami tidak hanya membuka jalan, kami akan membangun koridor sutra yang cerdas. Gambar hologram 3 dimensi muncul di layar. Dikembangkan oleh sistem AI Citra Kirana. Kami akan memasang sensor di sepanjang rute untuk memantau suhu, kelembaban, dan pergerakan tanah secara real time. Kami akan memprediksi dan menangani masalah sebelum terjadi. Dan ia membuat proposal yang luar biasa. Kami akan melakukan ini bersama dengan masyarakat lokal. Kami menyediakan teknologi, mereka menyediakan pengetahuan lokal. Presiden Mali bertanya, mengapa harus begitu? Jika Indonesia mengerjakan semuanya, akan lebih cepat. Budi Santoso menjawab, sebuah jalan hanya berarti jika kita berjalan bersama. Berjalan sendiri mungkin cepat, tapi berjalan bersama akan membawa kita lebih jauh. Sejak saat itu, tim Indonesia meminta bala bantuan dari kantor pusat. 20 ahli pelatihan segera dikirim. Tim Indonesia sekarang berjumlah 25 orang. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ratusan pemuda dari negara-negara Afrika tengah mendaftar sebagai sukarelawan. Kami juga ingin belajar. Kami ingin membangun jalan di tanah kami sendiri. Agus Wijaya segera menyusun program pelatihan. Pagi teori, sore praktik, dan malam makan malam bersama sambil berbincang. Pada hari pertama pelatihan, sebuah kejadian mengharukan terjadi. Seorang pemuda dari Niger membawa sebuah foto lama. Ini kakek buyut saya. Beliau membantu orang Indonesia pada tahun 1965. Ini foto saat itu. Di foto itu, seorang pria muda Niger tersenyum cerah di samping orang-orang Indonesia. Budi Santoso melihat lebih dekat dan terkejut. Orang ini kakek saya. Keturunan mereka bertemu kembali setelah hampir 60 tahun. Rizky Pratama mengajar teknik drone, Citra Kirana melatih sistem AI. Iwan Darmawan mengajar metode eksplorasi geologi, dan Agus Wijaya mengajar manajemen keselamatan. Tapi pembelajaran tidak satu arah. Penduduk setempat juga mengajari tim Indonesia banyak hal. Di daerah ini, angin sering berubah arah tiba-tiba jam 3 sore. Hati-hati, tanah yang warnanya kemerahan ini, jangan pernah digali. Itu bekas tambang uranium. Di mana rumput jenis ini tumbuh, di situ ada air tanah dangkal. Pengetahuan tradisional dan teknologi canggih berpadu dengan sempurna. Hanya dalam 2 minggu,
mereka mengebor 50 kilometer lagi. Saat ini, Tiongkok dan Eropa mulai bergerak lagi. Kami akan mencoba lagi, kata Wang Wei kembali. Kali ini dengan peralatan yang lebih besar dan 300 personel. Jika Indonesia bisa, kami juga bisa. Tapi Budi Santoso memberikan proposal yang tak terduga. Mari kita kerjakan bersama. Bukan bersaing, tapi bekerja sama. Kita bisa membagi ruas jalan dan mengerjakannya secara bersamaan untuk menyelesaikannya lebih cepat. Kami akan membagikan informasi tentang sumber air yang kami temukan. Delegasi Tiongkok dan Eropa tampak tidak percaya. Mengapa berbagi informasi dengan pesaing? Kita bukan pesaing. Kita adalah rekan kerja dengan tujuan yang sama. Membuka kembali jalur sutra. Bukankah itu tujuan kita semua? 2 bulan setelah proyek dimulai, kami tiba di bagian paling berbahaya dari lembah terkutuk, dataran tinggi Jado, tanah neraka, tempat Prancis melakukan uji coba nuklir. Tingkat radiasi 50 kali lebih tinggi dari normal. Agus Wijaya mengerutkan kening melihat alat pengukur. Jika kita tidak melewatinya, kita harus memutar sejauh 200 km. Semua orang bimbang. Memutar akan memakan waktu 1 tahun lagi. Sedangkan lurus sangat berbahaya bagi nyawa. Rizky Pratama mengusulkan, bagaimana kalau kita menggunakan robot? Saya punya robot penggali terowongan yang dikendalikan dari jarak jauh. Hasil pengembangan saya, 6 robot khusus dikirim dari Indonesia. Itu adalah peralatan paling canggih yang bisa bekerja di area terkontaminasi radiasi. Tapi sebuah masalah muncul. Pada hari ketiga, 4 robot rusak bersamaan. Radiasi telah menghancurkan perangkat elektronik. Tingkatnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Situasinya putus asa. Saat itu, seorang tetua Tuareg datang. Aku tahu jalannya. Semua orang terkejut. Dulu waktu Prancis di sini, aku bekerja di sini. Ada jalan rahasia. Tetua itu dengan gemetar menggambar sebuah peta. Di kedalaman 60 meter, ada terowongan perlindungan yang dibangun oleh militer Prancis. Dilapisi beton. Tapi ada satu masalah. Pintu masuknya sudah runtuh. Harus ada orang yang masuk langsung untuk membukanya. Keheningan menyelimuti. Tiba-tiba, Rizky Pratama berdiri. Saya akan pergi. Jangan, terlalu berbahaya, cegah Budi Santoso. Tapi Rizky bersikeras. Hanya butuh 30 menit. Saya pakai pakaian pelindung, cukup buka pintu masuknya saja. Biar aku saja, kata Agus. Tidak mas, mas harus memimpin tim. Saya yang paling muda dan paling cepat. Akhirnya, Rizky Pratama mengenakan pakaian pelindung khusus dan masuk. Kami menunggu dengan cemas di luar. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Rizky, jawab. Hanya suara statis dari radio. 45 menit berlalu. Akhirnya, ada sinyal balasan. Berhasil. Aku menemukan pintu masuk terowongan. Tapi suaranya lemah. Segera keluar. Ketika Rizky Pratama keluar, ia terhuyung-huyung. Pakaian pelindungnya sobek. Aku terpapar sekitar 5 menit. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Untungnya, tidak mengancam jiwa, tetapi ia harus dirawat selama 2 minggu. Ketika kami memasuki terowongan yang dibuka Rizky, kami benar-benar menemukan tempat perlindungan militer. Lapisan beton setebal 2 meter, melindungi dari radiasi dengan sempurna. Kami bisa melewati 50 km dengan aman berkat terowongan ini. Tapi ada penemuan yang lebih mengejutkan. Di dinding terowongan, ada tulisan-tulisan tangan dalam bahasa Prancis dan beberapa bahasa lokal. 1963. Kerja paksa. Suatu hari nanti akan ada kebebasan. Ibu, aku rindu. Alioneso, ingin pulang ke rumah. Fatoumata. Itu adalah jejak para pekerja paksa Afrika. Budi Santoso menyentuh dinding dan meneteskan air mata. Nenek moyang kita juga bekerja di sini. Kami memutuskan untuk mengubah terowongan ini menjadi museum. Sebuah simbol untuk mengingat sejarah yang menyakitkan sambil terus bergerak maju. Setiap hari, para pemuda lokal mengunjungi Rizky Pratama di rumah sakit. Kamu adalah pahlawan. Kamu mempertaruhkan nyawamu untuk kami. Seorang gadis kecil Mali memberinya gelang tradisional. Ini gelang pelindung, akan melindungimu. Rizky tersenyum dan berkata, aku bukan pahlawan. Aku hanya melakukan pekerjaanku. 2 minggu kemudian, ketika Rizky keluar dari rumah sakit, pemandangan yang luar biasa terjadi. Ribuan penduduk lokal berkumpul. Rizky Pratama. Rizky Pratama. Mereka meneriakkan namanya.
Sejak hari itu, jumlah sukarelawan dalam proyek meroket. Lebih dari 10.000 pemuda mendaftar. Orang Indonesia mempertaruhkan nyawa untuk kita. Sekarang saatnya kita membangun bersama. Setelah melewati area radiasi, kami menghadapi masalah yang lebih rumit. Lembah Ferlo, area sengketa di mana perbatasan Senegal, Mauritania, dan Mali tumpang tindih. Di sini, tembakan bisa terjadi 3 kali sehari, kata pemandu lokal dengan cemas. Tentara perbatasan saling berhadapan. Kondisi ini telah berlangsung selama 30 tahun. Memang, saat kami tiba, ketegangan sedang di puncaknya. Tentara Senegal dan Mali saling menodongkan senjata di seberang pagar kawat berduri. Untuk melewatinya, diperlukan izin serentak dari ketiga negara, sesuatu yang hampir mustahil karena mereka belum pernah mencapai kesepakatan. Budi Santoso mengajukan proposal khusus. Bagaimana kalau kita menerapkan model zona demilitarisasi? DMZ? DMZ? Ya, seperti di Korea. Cara untuk menjaga perdamaian meskipun kedua belah pihak masih bersitegang. Ia mengumpulkan perwakilan ketiga negara dan mempresentasikannya. Kita akan menjadikan ruas jalan sepanjang 2 km, di mana jalan raya dan rel kereta api melintas sebagai zona netral. Bukan dikelola oleh pasukan perdamaian PBB, tetapi oleh pemuda dari ketiga negara bersama-sama. Keuntungan akan dibagi rata menjadi 3. Awalnya, semua menolak. Kami tidak bisa menyerahkan tanah kami. Ini masalah kedaulatan nasional. Tetapi setelah melihat simulasi yang dibuat oleh Citra Kirana, pikiran mereka berubah. Ketika jalan ini dibuka, volume perdagangan setiap negara akan meningkat 300%. Biaya logistik akan berkurang setengahnya. Dalam 10 tahun, modal bisa kembali 5 kali lipat. Ketika berbicara tentang uang, suasana berubah. Tapi titik baliknya datang dari acara tak terduga yang disiapkan Agus Wijaya. Ia mengadakan turnamen sepak bola yang mengumpulkan 100 pemuda dari setiap negara. Olahraga tidak mengenal batas. Awalnya canggung, tetapi para pemuda dengan cepat akrab saat mengejar bola. Setelah pertandingan, semua makan malam bersama. Mereka makan nasi goreng yang disiapkan tim Indonesia sambil tertawa. Seorang pemuda Senegal berkata, "Mengapa kita harus bertengkar? Kita semua tetangga di bawah langit yang sama." Seorang pemuda Mali menyahut, "Benar, kakek kami dulu berteman." Melihat pemandangan itu, perwakilan ketiga negara pun luluh. Anak-anak muda saja bisa berdamai. Demi masa depan, kita harus mengesampingkan masa lalu. Akhirnya, sebuah perjanjian bersejarah ditandatangani. Perjanjian Jalan Damai Ferlo. Ini adalah proyek pertama yang dikelola bersama oleh 3 negara. Saat konstruksi dimulai, hal yang luar biasa terjadi. Para prajurit yang dulu saling melempar benda melewati pagar kawat berduri, kini bersama-sama memegang sekop. Kami juga akan membantu. 500 tentara dari ketiga negara secara sukarela bergabung dalam pembangunan. Iwan Darmawan berseru, "Jalan ini menghubungkan orang-orang." Dalam proses konstruksi, ada penemuan lain. Di kedalaman 10 meter, sebuah situs kuno terungkap. Sebuah caravanserai, tempat peristirahatan kafilah dari zaman jalur Sutra Trans-Sahara, 2000 tahun yang lalu. Lihat ini. Rizky Pratama, dengan antusias, menunjukkan. Ada lukisan dinding, gambar para pedagang dari timur dan barat bersama-sama. Lukisan itu menggambarkan orang Berber, Arab, Romawi, dan Mandinka minum teh bersama. 2000 tahun yang lalu, tempat ini sudah menjadi titik pertemuan. Budi Santoso memutuskan, kita akan melestarikan tempat ini sambil terus membangun. Kita akan membangun museum dan area peristirahatan. Pemerintah ketiga negara juga mendukung secara aktif. Ini adalah warisan kita bersama. 6 bulan kemudian, ruas Ferlo sepanjang 100 km selesai. Dalam upacara peresmian, sebuah pemandangan mengharukan terjadi. Kepala negara ketiga negara bersama-sama memotong pita. Hari ini adalah hari bersejarah. Hari di mana konflik berubah menjadi perdamaian. Sekarang, kita bukan lagi lawan, tapi mitra. Dan sebuah pengumuman yang lebih mengejutkan dibuat. Mulai sekarang, semua wilayah perbatasan akan dikembangkan dengan cara ini. Kita akan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Jalur Sutra Indonesia. Sebuah ide kecil dari Indonesia telah mulai mengubah seluruh Afrika Tengah. 8 bulan setelah proyek dimulai, kami tiba di bagian terakhir dari lembah terkutuk, jantung Gurun Sahara,
salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi. Besok, badai Habub akan datang. Seorang ahli meteorologi lokal memperingatkan, Habub adalah badai pasir dahsyat. Angin pasir dengan kecepatan 200 km per jam akan bertiup terus-menerus selama 96 jam, mengubur segalanya. Meskipun disarankan untuk mundur, kami tidak punya waktu. Kita akan membawa TBM ke bawah tanah dan berlindung di bunker. Agus Wijaya membuat rencana darurat. Tetapi 12 jam sebelum badai, sebuah panggilan radio darurat terdengar. Tolong kami terjebak. Sebuah keluarga nomaden Fulani yang terdiri dari 15 orang terisolasi 50 km jauhnya. Ada anak-anak. Tolong kami. Budi Santoso memutuskan, kita harus menyelamatkan mereka. Kamu gila. Badai akan datang dalam 8 jam. 8 jam cukup. 4 jam pergi pulang. 2 jam penyelamatan. Masih ada sisa 2 jam. Seluruh tim Indonesia dan 10 sukarelawan membentuk tim penyelamat. Berangkat dengan 3 kendaraan lapis baja yang dimodifikasi. Mereka melaju dengan kecepatan penuh melintasi gurun. 2 jam kemudian, mereka menemukan keluarga nomaden itu. Terima kasih banyak. Mereka menangis menyambut kami. Ada bayi berusia 3 tahun dan seorang lansia 80 tahun. Cepat naik. Tapi dalam perjalanan kembali, masalah terjadi. Salah satu kendaraan lapis baja mogok. Mesinnya terlalu panas karena pasir menyumbat radiator. Rizky Pratama berusaha mati-matian memperbaikinya, tetapi tidak cukup waktu. Badai datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Hanya tersisa 4 jam. Dengan kecepatan ini, kita tidak akan bisa kembali tepat waktu. Itu adalah momen putus asa. Tiba-tiba, Citra Kirana mengeluarkan tabletnya. Aku menemukan rute alternatif. Sebuah jalur kafilah kuno, 30 km dari sini. Tapi tempat itu sudah 100 tahun tidak ada yang lewat. Tapi di sana ada gua bawah tanah. Kita harus bertaruh. Mereka berbelok ke arah jalur kuno. Memang benar, ada pintu masuk gua di sebuah tebing. Cepat masuk. Ketika semua 25 orang masuk ke dalam gua, suara menakutkan terdengar dari luar. Wos, badai Habub telah dimulai. Pasir menghantam pintu gua. Tutup pintu masuknya. Kami menggunakan peralatan dan batu untuk menutupnya. Dan 96 jam bertahan hidup di bawah tanah dimulai. Gua itu lebih besar dari yang kami kira. Dan yang menakjubkan, ada air. Air tanah. Bisa diminum, konfirmasi Iwan Darmawan. Tapi makanan menjadi masalah. Tidak cukup untuk 25 orang selama 4 hari. Anak-anak dan orang tua makan dulu. Budi Santoso mengeluarkan jatah daruratnya. Semua orang mengikuti. Pada hari kedua, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa di kedalaman gua. Ada sesuatu di sini. Itu adalah lukisan-lukisan dinding yang ditinggalkan oleh kafilah zaman jalur sutra. Bahkan ada karakter yang mirip aksara kuno. Apakah pedagang Indonesia kuno juga sampai di sini? Ketika anak-anak ketakutan, Rizky Pratama melihat lukisan itu dan bercerita. Dahulu kala, ada para pedagang pemberani. Seorang tetua nomaden juga menceritakan legenda. Gua ini disebut Gua Kehidupan. Siapapun yang berlindung di sini dari badai, pasti akan selamat. Pada hari ketiga, meskipun ada air, makanan sudah habis. Saat itu, seorang wanita nomaden mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Itu adalah keju yang terbuat dari susu unta. Saya selalu membawanya untuk keadaan darurat. Mari kita berbagi. Seorang nomaden lain mengeluarkan daging kering, yang lain punya kacang-kacangan. Semua orang berbagi apa yang mereka miliki. Agus Wijaya menggunakan kotak P3K untuk merawat yang terluka, dan Citra Kirana menggunakan lampu tenaga surya untuk penerangan. Pada pagi hari keempat, di luar akhirnya tenang. Badai telah berlalu, tapi pintu gua tertutup total oleh pasir. Harus digali dengan tangan. Semua orang bersama-sama menggali pasir. Setelah 6 jam berjuang, mereka akhirnya keluar. Sinar matahari begitu menyilaukan. Hidup, kita hidup. Semua orang berpelukan dan menangis. Tapi pemandangan di luar telah berubah total. Asap mengepul dari arah pangkalan kami. Tidak, pangkalan. Kami bergegas kembali. Seperti yang diduga, pangkalan setengah terkubur. Tapi yang menakjubkan, semua orang masih hidup. Kalian masih hidup. 500 pekerja yang tinggal di pangkalan menyambut kami. Mereka juga selamat di bunker bawah tanah.
Kami mendengar tim Indonesia pergi menyelamatkan keluarga nomaden. Kami juga tidak menyerah. Kami percaya kalian akan kembali. Keluarga nomaden yang diselamatkan berlutut di depan kami. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian yang mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kami. Kisah mereka dengan cepat menyebar. Indonesia menyelamatkan 15 nyawa di tengah badai. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk orang asing. Seluruh Afrika tengah terharu oleh berita ini. Para presiden menelepon langsung. Kalian adalah semangat sejati dari jalur sutra. Mempertaruhkan nyawa untuk sesama, itulah kemanusiaan. Setelah badai, ada hadiah tak terduga. Air! Di sini ada air! Teriak Rizky Pratama dengan gembira. Badai telah menyapu lapisan pasir yang dalam, menyingkapkan sumber air bawah tanah yang tersembunyi. Iwan Darmawan segera menganalisis. Luar biasa. Ini adalah danau bawah tanah raksasa, terbentuk sejak zaman es jutaan tahun lalu. Sebuah sumber air raksasa, kedalaman 200 meter, luas 50 km persegi. Volume air ini cukup untuk satu kota selama 100 tahun. Budi Santoso sadar, inilah lautan tersembunyi dalam buku harian kakeknya. Ia membuka kembali buku hariannya. Mei 1966. Seorang tetua Tuareg mengatakan ada lautan di bawah gurun, tapi tidak ada yang menemukannya. Agustus 1967. Aku bermimpi suatu hari nanti cucuku akan menemukan lautan itu. Setelah hampir 60 tahun, ramalan itu menjadi kenyataan. Ketika berita menyebar, para nomaden dari sekitar berdatangan. Air, sumber kehidupan telah kembali setelah bertahun-tahun. Seorang tetua menangis dan berkata, "Kakek buyut saya mengatakan, suatu hari nanti orang-orang dari timur akan datang dan membawa air kembali." Citra Kirana segera membuat rencana. Kita akan membangun sistem irigasi pintar, menggunakan pompa tenaga surya untuk menyedot air, dan AI akan mengelola distribusi optimal. Kita bisa mengubah gurun menjadi oasis. Presiden Chad datang langsung ke lokasi. Ini adalah hadiah dari Tuhan. Tidak, ini adalah hadiah dari Indonesia. Dengan air ini, kita bisa bertani. Tanah gersang ini akan menjadi lumbung padi. Agus Wijaya mengusulkan, mari kita berbagi. Jangan memonopoli sumber air ini. Mari kita bentuk Bank Air Afrika Tengah yang dikelola bersama oleh 5 negara. Awalnya ada penolakan. Air ini ditemukan di wilayah kami. Mengapa harus berbagi? Tetapi kata-kata Budi Santoso meyakinkan semua orang. Air bukan milik siapa-siapa. Ia milik semua yang haus. Di Indonesia ada pepatah, saat menggali sumur, galilah bersama tetangga. Akhirnya, sebuah perjanjian bersejarah ditandatangani. Perjanjian berbagi air Afrika Tengah. Sumber air ini akan digunakan secara adil oleh 5 negara. 30% keuntungan akan diinvestasikan kembali dalam proyek penghijauan gurun. Pekerjaan dilanjutkan dengan kecepatan luar biasa. Dengan adanya air, efisiensi kerja meningkat 3 kali lipat. Beton lebih cepat kering. Semangat para pekerja pun meningkat. Ada air. Gurun tidak lagi menakutkan. Hanya dalam 3 bulan, mereka mengebor 150 km lagi. Dan akhirnya, hari itu tiba. Terobosan. Seluruh 470 km telah ditembus. Tepat 11 bulan sejak dimulai, lembah terkutuk akhirnya ditaklukkan. Ketika berita terobosan menyebar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pemuda dari seluruh Afrika Tengah mulai berdatangan. Kami juga ingin berpartisipasi. Indonesia yang memulai. Tapi sekarang ini adalah jalan kita semua. Hanya dalam 1 minggu, 50.000 orang mendaftar sebagai sukarelawan. Aida, seorang mahasiswi dari Universitas Chad, berbicara mewakili mereka. Kami tidak bisa hanya menonton lagi. Kami ingin membangun tanah dan masa depan kami dengan tangan kami sendiri. Budi Santoso menyambut mereka. Selamat datang. Tapi ini bukan pekerjaan mudah. Kami tahu. Kami telah melihat tim Indonesia bekerja tanpa lelah. Kami juga siap. Citra Kirana segera membuat program pelatihan. Kita akan melatih secara simultan dalam bahasa 5 negara. Sistem terjemahan AI akan membantu komunikasi secara real-time. Dalam sesi pertama, sebuah pemandangan mengharukan terjadi. Seorang pemuda dari Niger berdiri dan berkata, "Kakek saya menyembunyikan sebuah keluarga Indonesia pada tahun 80-an. Takdir itu telah menghubungkan kita hari ini."
Seorang pemuda Mali juga berdiri. Nenek saya adalah orang Indonesia, generasi kedua dari para pekerja sama. Jadi saya bisa sedikit berbahasa Indonesia. Selamat pagi. Cerita seperti ini terus bermunculan. Benih yang ditanam 60 tahun lalu, kini berbuah. Rizky Pratama mengajar cara mengoperasikan drone, dan para pemuda belajar dengan sangat cepat. Wow, dari atas terlihat sangat berbeda. Jalan yang kita bangun ini luar biasa. Iwan Darmawan mengajar tentang eksplorasi geologi. Warna dan bau tanah bisa memberitahu kita banyak hal. Para pemuda juga berbagi pengetahuan mereka. Angin di daerah ini berubah arah jam 4 sore. Tanaman ini adalah obat herbal untuk sengatan panas. 1 bulan kemudian, perubahan luar biasa terjadi. Para pemuda mulai membentuk organisasi mereka sendiri, bernama Aliansi Pemuda Jalur Sutra. Kami akan bertanggung jawab atas 1 ruas jalan. Tim Indonesia hanya perlu memberikan dukungan teknis. Mereka mengambil tanggung jawab atas ruas sepanjang 100 km. Siang hari mereka membangun jalan. Malam hari mereka belajar bersama. Masa depan Afrika tengah diciptakan oleh kita sendiri. Semangat mereka menular seperti wabah. Pemerintah negara-negara pun terkejut. Pemuda bekerja secara sukarela. Persatuan ini adalah yang pertama sejak kemerdekaan. Dalam kunjungan Presiden Mali ke lokasi, seorang pemuda langsung memohon kepadanya, "Bapak Presiden, tolong beri kami lebih banyak kesempatan. Jalur Sutra Indonesia hanyalah permulaan. Kami bisa bermimpi lebih besar." Presiden bertanya, "Mimpi apa?" "Mimpi menjadikan Afrika Tengah sebagai pusat dunia." Saat itu, 5 pemuda bersama-sama berseru, "Masa depan kita ciptakan, jalan kita lalui." Agus Wijaya berkata kepada saya, "Lihatlah, inilah perubahan yang sebenarnya. Jalan mengubah manusia, dan manusia mengubah negara." 1 tahun setelah proyek dimulai, sebuah pengumuman mengejutkan dibuat. Besok, kepala negara 5 negara Afrika Tengah akan serentak mengunjungi lokasi. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kepala negara 5 negara berkumpul di satu tempat adalah yang pertama sejak kemerdekaan. Yang lebih mengejutkan, mereka semua mengenakan pakaian kerja pelindung. "Hari ini kami tidak datang sebagai presiden, tetapi sebagai pekerja," kata Presiden Chad sambil mengambil sekop. Para pemimpin lain mengikuti. "Dengan bekerja sendiri, kami baru tahu betapa beratnya pekerjaan ini. Terima kasih kepada tim Indonesia dan para pemuda kami." Saat itu, Presiden Niger memberikan proposal khusus. "Di sini, saya ingin mengumumkan Jalur Sutra Indonesia akan ditetapkan sebagai jalan damai dan kemakmuran. Semua tindakan militer di jalan ini dilarang. Hanya perdagangan dan pertukaran budaya yang diizinkan." Semua kepala negara setuju. Upacara penandatanganan diadakan di tempat. Deklarasi Jalan Damai Afrika Tengah. Budi Santoso menandatangani sebagai saksi. Indonesia adalah negara yang memahami perdamaian karena telah mengalami penderitaan perpecahan. Kami mengerti nilai persatuan. Semoga jalan ini menjadi jalan damai abadi. Presiden Mali meneteskan air mata. "Selama 30 tahun kami saling membelakangi. Tapi Indonesia telah menyatukan kami kembali. Para pemimpin bersama-sama meletakkan rel pertama. Itu adalah rel khusus yang terbuat dari emas. Rel ini adalah janji kami. Janji untuk tidak akan pernah terpecah lagi." Malam itu, sebuah pesta bersejarah diadakan. Hidangan tradisional dari 5 negara dan hidangan Indonesia disajikan bersama. Tiebodiene dan yassa, fufu dan egusi, nasi goreng dan sate. Kuliner juga menyatu. Presiden Kamerun mengangkat gelasnya. "Sebuah negara yang tidak besar, Indonesia, telah melakukan hal besar. Sekarang, mari kita juga mengatasi perbedaan kecil kita untuk menciptakan masa depan yang besar untuk Jalur Sutra Indonesia." Semua orang mengangkat gelas. Setelah deklarasi damai, proyek tampaknya berjalan lancar. Mereka telah menyelesaikan 3.700 km, hanya tersisa 100 km terakhir. Tetapi bencana alam tak terduga melanda. Gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang Mali. Terowongan runtuh. Ruas sepanjang 50 km yang baru saja selesai berisiko runtuh. Evakuasi semua. Untungnya tidak ada korban jiwa, tetapi kerugian material sangat besar. Akan memakan waktu setidaknya 6 bulan lagi, laporan Iwan Darmawan mengecewakan. Kita harus membeli material lagi, dan anggaran akan membengkak. Tepat ketika semua orang hampir putus asa,
sesuatu yang luar biasa terjadi. Kami akan membantu. Wang Wei dari Tiongkok muncul. Kami juga, Klaus Schmidt dari Eropa juga datang. Kami telah belajar semangat kerjasama yang ditunjukkan Indonesia. Sekarang saatnya bekerja sama, bukan bersaing. Tiongkok memberikan bantuan peralatan gratis, sementara Eropa menyediakan material. Korporasi dari Jepang dan Turki juga berjanji untuk membantu. Jalur Sutra Indonesia kini telah menjadi proyek seluruh dunia. Yang lebih mengharukan adalah pemandangan di lokasi. 10.000 pemuda dari 5 negara secara sukarela berkumpul. Kami akan membangunnya kembali dengan tangan kami sendiri. Kami akan memperbaikinya dalam 72 jam. Tampaknya mustahil, tetapi mereka berhasil. Mereka bekerja selama 3 hari 3 malam untuk memperbaiki ruas yang runtuh. Tim Indonesia, tim Tiongkok, tim Eropa, dan para pemuda lokal. Semuanya menjadi satu. Bahasa berbeda, tetapi tujuannya satu. Video yang direkam oleh drone Rizky Pratama menjadi viral di seluruh dunia. Kemenangan kemanusiaan. Momen ketika kerjasama mengalahkan persaingan. CNN membuat program khusus. Setahun yang lalu, proyek ini dianggap mustahil. Sekarang hampir selesai. Indonesia yang memulai, tetapi sekarang seluruh dunia membangun jalan ini bersama-sama. Dalam proses perbaikan, ada penemuan lain. Di lapisan tanah yang terbuka akibat gempa, ditemukan mineral langka. Ini litium. Cadangan litium yang sangat besar. Cadangan ini bisa menjadi yang ketiga terbesar di dunia. Tetapi proposal Budi Santoso sekali lagi membuat semua orang tercengang. Mari kita bagi sumber daya ini bersama. 5 negara akan menambang dan berbagi keuntungan bersama. Indonesia hanya akan mentransfer teknologi dan pergi. Mengapa? Indonesia juga harus mendapat bagian. Kami sudah menerima imbalan yang cukup, yaitu kepercayaan dan persahabatan. Itu adalah hal paling berharga yang tidak bisa dibeli dengan uang. Akhirnya, mereka mencapai titik pertemuan terakhir. Saat tim dari timur dan tim dari barat bertemu. 3, 2, 1. Terobos. Dinding batu terakhir runtuh. Cahaya membanjiri. 470 km lembah terkutuk telah sepenuhnya ditembus. Akhirnya, momen itu tiba. Momen bersejarah ketika timur dan barat bertemu. Tim konstruksi dari kedua sisi saling berhadapan. Bertemu. Akhirnya bertemu. Tim Indonesia dan pemuda 5 negara saling berpelukan. Air mata mengalir. Kutukan 100 tahun telah berakhir. Lembah terkutuk telah menjadi lembah harapan. Budi Santoso melakukan pukulan palu terakhir dan mengukir di dinding tulisan. Berjalan bersama. Terciptalah jalan. Tulisan itu diukir dalam 7 bahasa. Indonesia, Prancis, Hausa, Wolof, Bambara, Fula, dan Arab. Saat itu, sorak-sorai terdengar dari luar terowongan. 100.000 warga dari 5 negara berkumpul. Indonesia, Indonesia, mereka bersorak. Citra Kirana telah menyiapkan acara khusus. Seluruh sistem penerangan di sepanjang rute dinyalakan serentak. 470 km bersinar dalam cahaya keemasan. Begitu terang hingga bisa dilihat dari luar angkasa. Seorang reporter BBC melaporkan secara langsung, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Kita menyaksikan momen paling mengharukan dalam sejarah kemanusiaan. Iwan Darmawan berkata kepada saya, sekarang penderitaan generasi sebelumnya akhirnya terbayar. Jalan yang 60 tahun lalu mereka dipaksa datangi, sekarang anak cucu mereka bisa melewatinya dengan bebas. Agus Wijaya menambahkan, jalan bukan sekadar jalan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan rekonsiliasi, perdamaian, masa depan, dan harapan. Rizky Pratama menerbangkan drone untuk merekam pemandangan penuh. Sebuah jalan raksasa melintasi gurun, disinari oleh matahari terbenam. Indah sekali. Benar-benar indah. Semua orang menahan napas melihat pemandangan itu. Setelah peresmian, tiba saatnya Budi Santoso memenuhi janjinya. Sekarang kita akan memulai pekerjaan yang benar-benar penting. Mendirikan Universitas Teknik Jalur Sutra Indonesia. Mereka memutuskan untuk mendirikan universitas secara bersamaan di ibu kota 5 negara. Pemerintah dan perusahaan Indonesia memberikan dukungan penuh. Perangkat lunak lebih penting daripada perangkat keras. Harus melatih manusia untuk memiliki masa depan. Ketika berita pendirian universitas diumumkan, hal yang luar biasa terjadi. Jumlah pendaftar melebihi 100.000.
Kami juga ingin menjadi seperti Indonesia. Kami ingin belajar teknologi untuk membangun negara kami. Dalam upacara pembukaan pertama, sebuah pemandangan mengharukan terjadi. Budi Santoso bertanya kepada seorang perwakilan mahasiswa, "Mengapa kamu memilih universitas ini?" Gadis Mali bernama Aisyata menjawab, "Nenek saya adalah orang Indonesia. Ia hidup sepanjang hidupnya dalam diskriminasi. Tapi sekarang semuanya berbeda. Saya bangga menjadi keturunan Indonesia. Saya juga ingin hidup kuat dan percaya diri seperti nenek." Kelas-kelasnya sangat istimewa. Teori dan praktik berjalan paralel. Pengalaman nyata diutamakan. Citra Kirana mengajar tentang kecerdasan buatan. Teknologi hanyalah alat. Yang penting adalah manusia. AI pada akhirnya untuk melayani manusia. Iwan Darmawan mengajar tentang geologi dan lingkungan. Harus memahami tanah untuk bisa merancang masa depan. Pembangunan yang selaras dengan alam adalah pembangunan berkelanjutan. Agus Wijaya mengajar tentang keselamatan dan manajemen krisis. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia. Awal dan akhir dari setiap proyek adalah keselamatan. Rizky Pratama mengajar tentang drone dan robotika. Masa depan adalah era konektivitas langit, darat, dan laut. Semua yang kamu bayangkan bisa menjadi kenyataan. 6 bulan kemudian, angkatan pertama lulus. Mereka langsung dipekerjakan di lokasi. Proyek Jalur Sutra Indonesia tahap 2 dimulai. Mengubah seluruh 8.500 km menjadi jalan pintar. Para lulusan berpartisipasi aktif. Sekarang saatnya kita membangun. Semangat dan kemampuan mereka luar biasa. Pekerjaan yang tim Indonesia butuhkan 1 tahun, mereka selesaikan hanya dalam 6 bulan. Murid telah melampaui guru, kata Budi Santoso dengan bangga. Yang lebih mengejutkan adalah efek dominonya. Para lulusan kembali ke kampung halaman dan mulai mendirikan perusahaan kecil. Startup tumbuh seperti jamur. Kita juga bisa. Jika Indonesia bisa, kita juga bisa. Gelombang kewirausahaan meledak di Afrika Tengah. Hanya dalam 1 tahun, 1000 startup lahir, termasuk 1 unicorn teknologi. Itu adalah perusahaan platform logistik bernama Sahel Link, didirikan oleh seorang pemuda Niger, salah satu lulusan pertama. Para dosen Indonesia tidak hanya mengajari kami teknologi, tetapi juga keberanian untuk mencoba dan semangat untuk tidak takut gagal. 3 tahun kemudian, saya kembali ke Afrika Tengah. Semuanya telah berubah tak bisa dikenali. Lembah terkutuk sekarang menjadi koridor kehidupan. 100.000 kendaraan melintas setiap hari. Kereta barang berjalan tanpa henti. Volume logistik meningkat 500%. Pertumbuhan ekonomi melebihi 10% per tahun. Yang lebih mengejutkan adalah perubahan sosial. Pemuda dari 5 negara bebas bepergian, bekerja, dan belajar. Perbatasan masih ada, tetapi penghalang di hati telah hilang. Saya bertemu lagi dengan Budi Santoso. Ia sekarang menjadi penasihat pembangunan untuk Afrika Tengah. Apakah Anda menyesal? Anda melewatkan kekayaan yang sangat besar. Kekayaan, kami sudah menerima cukup. Kepercayaan, persahabatan, dan kebanggaan. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Universitas Teknik Jalur Sutra Indonesia sekarang telah menjadi salah satu universitas teknologi terkemuka di Afrika. 30.000 lulusan bekerja di seluruh Afrika Tengah. Sekarang mereka yang mengajari kami kembali, kata Citra Kirana sambil tertawa. Murid melampaui guru, itulah pendidikan sejati. Yang paling mengharukan adalah perubahan komunitas keturunan Indonesia. Setelah puluhan tahun terasing, mereka kini menjadi warga negara yang percaya diri, berperan sebagai jembatan antara Indonesia dan Afrika Tengah. Kami bukan lagi sejarah yang menyedihkan, kata seorang keturunan Indonesia generasi ketiga kepada saya. Sekarang kami adalah masa depan yang membanggakan. Hari ini, upacara peringatan Jalur Sutra Indonesia diadakan. Kepala negara 5 negara hadir, dan Presiden Indonesia juga datang. 3 tahun yang lalu, kami memiliki mimpi kecil, kata Budi Santoso dalam pidatonya. Mimpi sederhana untuk membuat sebuah jalan. Tetapi yang kami ciptakan, bukanlah sebuah jalan. Itu adalah masa depan. Harapan, sebuah dunia baru. Sekarang, jalan ini bukan milik Indonesia, juga bukan milik Afrika Tengah. Ia adalah jalan seluruh umat manusia. Berjalan bersama, terciptalah jalan. Dan di jalan itu, kita semua adalah teman. Ketika pidato berakhir, 100.000 orang berdiri dan bertepuk tangan. Kembang api menerangi langit.
Bendera 5 negara Afrika dan sangsaka merah putih Indonesia berkibar berdampingan. Sekarang saya mengerti. Sebuah kekuatan sejati bukanlah negara yang menaklukkan tanah, tetapi negara yang menaklukkan hati. Apa yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia adalah hal itu. Hati yang tidak melupakan apa yang telah diterima dan mengembalikannya lebih besar. Sikap untuk bersama-sama mengatasi kesulitan untuk membangun kepercayaan dan kebijaksanaan untuk menang dengan kerjasama, bukan persaingan. Jalur sutra ini bukan sekadar jalan. Ia adalah jalan harapan yang mematahkan kutukan 100 tahun dan membuka abad yang baru. Dan di jalan itu, jejak kaki orang Indonesia terukir dengan jelas dan abadi. Apa yang Anda pikirkan tentang kisah Antoine Dubois, analis infrastruktur Prancis yang menyaksikan langsung proyek ini? Kisah para insinyur Indonesia yang dimulai hanya dengan 5 orang telah mengubah nasib sebuah benua. Mereka tidak hanya membuka jalan, tetapi juga mengubah sejarah dan menciptakan masa depan. Kisah ini bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cerminan dari semangat orang-orang Indonesia yang bekerja dalam diam di seluruh dunia, bahkan saat ini. Jika Anda tersentuh oleh semangat gotong royong dan ketulusan hati mereka, bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu kekuatan sejati Indonesia. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar untuk mengirimkan dukungan kepada para pahlawan devisa dan diaspora kita yang sedang berjuang di luar negeri. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Terima kasih.